Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat video dari mata kuliah Dinamika Perbatasan Maritim Indonesia dengan judul Tantangan Keamanan Pelayaran di Selat Singapura. Fokus kajian pada kepadatan jalur pelayaran keamanan maritim kerjasama regional ASEAN. Untuk itu, pantengin terus. Lagi ngapain? Ini loh lagi baca, ternyata tuh Selat Singapura tuh merupakan salah satu jalur terpadat di dunia. Cuman karena aku nggak terlalu paham, mending kita tanya langsung aja ke teman kita. Yuk. Yuk. Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang tantangan pelayaran di Selat Singapura dengan fokus pada kepadatan jalur pelayaran, keamanan maritim, kerjasama regional ASEAN yang terjadi beberapa kasus di kawasan tersebut. Selat Singapura merupakan salah satu jalur terpadat dan paling strategis karena terhubung langsung pada perdagangan internasional antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Jalur ini sangat sering dilalui kapal tanker minyak, kapal tanker, dan kapal perdagangan dari berbagai negara, di mana memuat Ottoman tahun 2023 mengatakan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan jalur strategis yang sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi, keamanan energi, dan keamanan maritim di kawasan ASEAN. Selanjutnya, tingginya aktivitas pelayaran di Selat Singapura menyebabkan kawasan ini menghadapi berbagai tantangan serius. Kepadatan lalu lintas kapal meningkatkan risiko kecelakaan laut seperti tabrakan kapal, kebakaran kapal, hingga pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Selain itu, wilayah ini juga rentan terhadap ancaman keamanan maritim seperti perampokan, penyelundupan, perdagangan ilegal, dan ancaman siber terhadap pelayaran modern. Selanjutnya, salah satu studi kasus yang menunjukkan tingginya risiko pelayaran di kawasan ini adalah kecelakaan antara kapal tanker minyak MT Kartika Sagara milik Indonesia dan kapal kontainer MV Jolinero pada tahun 2017 di perairan dekat Selat Singapura. Kecelakaan tersebut menyebabkan kerusakan kapal, korban jiwa, serta mengganggu lalu lintas pelayaran di sekitar kawasan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kepadatan jalur pelayaran dapat meningkatkan potensi kecelakaan apabila pengawasan dan koordinasi navigasi tidak dilakukan secara maksimal. Lalu pada tahun 2021 terjadi peningkatan kasus perompakan dan pencurian bersenjata terhadap kapal di kawasan Selat Singapura. Berdasarkan laporan RCAP atau Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia, sebagian besar kasus terjadi pada kapal yang melintas pada malam hari dengan pengawasan terbatas. Kasus ini membuktikan bahwa keamanan maritim di sekitar Selat Singapura masih menjadi persoalan nyata yang perlu ditangani bersama oleh negara-negara ASEAN. Dalam kajian hubungan internasional, keamanan maritim adalah kondisi aman di wilayah laut dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara maupun aktivitas ekonomi internasional. Ancaman dapat berupa perompakan, terorisme laut, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga ancaman cyber. Menurut Wahyudin Arif dan Ariyanto tahun 2022, mengatakan bahwa keamanan maritim tidak hanya berkaitan dengan pertahanan negara, tetapi juga mencangkup perlindungan jalur perdagangan dan stabilitas kawasan maritim. Selain konsep keamanan maritim, terdapat teori kerjasama regional yang menjelaskan bahwa negara-negara dalam satu kawasan perlu bekerja sama untuk menghadapi ancaman bersama. Ancaman maritim bersifat lintas batas negara sehingga tidak dapat diselesaikan secara individual. Dalam konteks ASEAN, kerjasama regional dilakukan melalui patroli bersama, pertukaran informasi keamanan, dan pengawasan laut untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Konsep lain yang berkaitan adalah Sea Lanes of Communication atau SLOC, yaitu jalur komunikasi dan perdagangan laut yang sangat penting bagi distribusi barang dunia dan energi dunia. Selat Singapura menjadi salah satu LLOC paling penting di dunia karena menghubungkan jalur perdagangan Asia dengan kawasan internasional lainnya. Jika jalur ini terganggu, maka perdagangan global juga dapat mengalami hambatan yang serius. Nah, kita masuk ke analisis utamanya nih teman-teman. Jadi, tantangan pertama yang dihadapi Selat Singapura adalah kepadatan jalur pelayaran.
Jadi selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk yang ada di dunia. Dilalui ribuan kapal setiap tahunnya atau bahkan setiap harinya. Keberatan tersebut menyebabkan resiko kecelakaan meningkat karena kapal harus bergerak di jalur yang relatif sempit. Menurut penelitian Lee tahun 2022 tentang keselamatan navigasi di Selat Singapura, peningkatan volume kapal membutuhkan sistem pengawasan lalu lintas maritim yang lebih modern dan terintegrasi. Studi kasus lain terjadi pada tahun 2017 ketika kapal perang Amerika Serikat USS John S. McCain bertabrakan dengan kapal tanker Alnic MK di dekat Selat Singapura. Kecelakaan tersebut menyebabkan beberapa awak kapal meninggal dunia dan menunjukkan bahwa bahkan kapal militer modern sekalipun tetap menghadapi risiko tinggi di jalur pelayaran yang sangat padat. Insiden ini juga memperlihatkan pentingnya koordinasi navigasi, teknologi radar, dan komunikasi laut yang efektif. Tantangan kedua adalah ancaman keamanan maritim seperti perampokan dan pencurian bersenjata terhadap kapal. Menurut Rizky Octavian, tahun 2021, Selat Malaka dan Selat Singapura pernah menjadi wilayah dengan tingkat pembajakan kapal tertinggi di Asia Tenggara. Salah satu studi kasus yang sering dibahas adalah pembajakan kapal tanker MT Orchim Harmony pada tahun 2015 oleh kelompok bersenjata di kawasan Selat Malaka. Kapal tersebut dibajak oleh muatannya dicuri sebelum akhirnya berhasil ditemukan melalui kerjasama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia, dan juga Vietnam. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman perampokan di kawasan Asia Tenggara bersifat lintas negara sehingga membutuhkan koordinasi regional yang kuat. Selain ancaman fisik, muncul pula ancaman baru berupa serangan siber terhadap sistem pelayaran modern. Saat ini banyak kapal menggunakan sistem navigasi digital dan jaringan komunikasi elektronik sehingga rentan terhadap peretasan. Adam James Fenton tahun 2024 menjelaskan bahwa sistem transportasi maritim global rentan terhadap serangan cyber physical yang dapat mengganggu navigasi dan aktivitas perdagangan internasional. Jika sistem navigasi kapal diretas, maka resiko kecelakaan laut dan gangguan perdagangan dapat meningkat secara signifikan. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, ASEAN melakukan kerjasama regional dalam bidang keamanan maritim. Indonesia, Malaysia, dan Singapura membentuk patroli bersama seperti Malacca Strait Security Patrol dan program Eyes in the Skies untuk meningkatkan pengawasan laut. Menurut Lintang Supro Boningrum, kerjasama patroli terorganisasi antara Indonesia, Malaysia, dan Selat Singapura berhasil membantu menurunkan angka kejahatan laut di kawasan Selat Malaka dan juga. Nah, yang terakhir, ASEAN juga mengembangkan nih kerjasama melalui ASEAN Coast Guard Forum. Abel Josafat Manulung tahun 2023 menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi bentuk komitmen ASEAN dalam memperkuat keamanan dan stabilitas maritim di kawasan Indo-Pasifik. Kerjasama regional tersebut menjadi sangat penting karena ancaman keamanan di laut bersifat lintas batas, sehingga membutuhkan koordinasi tidak hanya satu negara, tetapi seluruh negara. Ini adalah solusi dan rekomendasi yang kami tawarkan. Untuk menjaga keamanan pelayaran di Selat Singapura, negara-negara ASEAN perlu meningkatkan penggunaan teknologi modern seperti radar maritim, drone pengawasan laut, sistem satelit, dan pengamanan cyber pelayaran. Teknologi tersebut dapat membantu mendeteksi ancaman lebih cepat dan meningkatkan efektivitas pengawasan laut. Selanjutnya, kerjasama regional ASEAN perlu diperkuat melalui patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, dan latihan keamanan maritim secara rutin. Kerjasama ini penting agar negara-negara ASEAN dapat merespons ancaman maritim secara cepat dan terkoordinasi. Dan yang terakhir, penguatan hukum maritim juga perlu dilakukan agar tindak perompakan, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara dapat ditindak secara tegas. Menurut Medina dan Enggrieni tahun 2022, Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong keamanan maritim ASEAN melalui kerjasama internasional dan penguatan regulasi maritim nasional. Selain keamanan, perlindungan lingkungan laut juga diperhatikan karena
kepadatan pelayaran dapat menyebabkan pencemaran laut yang merusak ekosistem kawasan Selat Singapura. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap limbah kapal dan pengelolaan lingkungan maritim yang lebih berkelanjutan. Baik, kesimpulannya Selat Singapura memiliki peran yang sangat penting sebagai jalur pelayaran internasional dan pusat perdagangan dunia yang mendukung perekonomian negara-negara ASEAN. Namun, tingginya aktivitas kapal juga menimbulkan sebagian tantangan seperti ancaman keamanan maritim, pembajakan, kecelakaan kapal, dan pencemaran laut. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar negara ASEAN, penguatan teknologi pengawasan laut, serta penegakan hukum yang lebih efektif agar keamanan dan stabilitas kelestarian lingkungan maritim di kawasan tetap terjaga. Oke, nah itu teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Dadah!